listrik itu ya awalnya ini dikembangkan oleh Edison, Thomas Alva Edison. Edison ini waktu itu masih menggunakan transmisi ataupun distribusi daya listrik itu dalam sistem DC, sistem arus searah. Nah, waktu itu masih didesain untuk tegangan rendah, ya. Masih didesain untuk tegangan rendah. Karena daya yang akan dikirim besar, maka arus transmisinya katakan demikian, ataupun arus distribusi itu akan menjadi lebih tinggi, ya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu problem bagi operasi sistem tenaga listrik, yaitu rugi-rugi, karena kita tahu bahwa rugi-rugi pada saluran transmisi itu bersumber dari arus, ya, arus yang dikonversikan menjadi daya yang I kuadrat dikali R. Kalau I-nya besar, maka nanti rugi-rugi menjadi lebih besar juga. Kemudian ada ide dari Tesla. Dari Tesla ini beliau mengusulkan sistem distribusi ataupun transmisi namanya, itu dengan menggunakan sistem AC, ya, sistem AC pada tegangan berapa saja yang diinginkan, ya. Sehingga dia perlu, katakan kalau ingin meninggikan tegangan, maka diperlukan sistem yang dapat meninggikan tegangan tersebut. Nah, dengan besarnya tegangan, maka serta-merta arus yang akan kita transmisikan atau yang kita kirimkan itu menjadi lebih kecil. Konsekuensinya, ini akan menyebabkan rugi-rugi juga menjadi lebih rendah. Untuk menaikkan tegangan tersebut ke level tegangan yang kita inginkan, nah itu kita perlu sebuah peralatan namanya trafo, yang kita lihat di depan. Ya, trafo ini pada prinsipnya adalah sebuah peralatan, ya, yang mengubah sebuah tegangan bolak-balik menjadi tegangan bolak-balik yang lain, tapi pada level tegangan yang berbeda. Pada level tegangan yang berbeda. Ya. Artinya pada level tegangan yang diinginkan, katakan demikian. Tegangan bedanya adalah level tegangannya berbeda, tapi bentuk dari tegangan atau frekuensinya masih sama, ya. Kalau masukkan tegangannya, katakan frekuensinya 50 Hz, maka keluarannya juga masih 50 Hz. Kita mungkin lihat sekilas pada gambar di depan. Sebuah trafo ini mengikuti prinsip rangkaian magnetik yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Pada sebuah trafo minimal ada 2 buah belitan, ya. Belitan yang pertama kita nyebutnya belitan primer, sedangkan yang kedua kita sebut belitan sekunder. Ya, ini penemuan trafo ini sebenarnya bisa kita sematkan kepada Faraday, ya. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini beberapa sejarah, ya, mungkin bisa dibaca nanti sendiri. Lah, tipe dan konstruksi dari sebuah trafo daya ini, bentuk intinya itu secara garis besar ini ada 2. Yang pertama bentuknya core, ya. Core itu seperti huruf, katakan huruf O ini, ya. Ini intinya nih kan huruf O nih. Kemudian bentuk shell. Nah, shell ini bentuknya huruf gabungan dari huruf E
dan huruf I seperti angka 8 lah katakan demikian. Nah, untuk ini ya belitannya ya dililit pada setiap eh, setiap apa namanya setiap sisinya ya. Ini belitan primernya, kemudian yang ini belitan sekunder. Sedangkan untuk bentuk shell ini seperti ini, belitannya itu ditaruh di kalau ini kita katakan kaki-kakinya, kaki ini kan 1, 2, 3, maka belitannya kita taruh di kaki yang di tengah-tengah. Biasanya untuk seperti ini ya, belitan itu satu sama lain itu tumpang tindih. Artinya katakan belitan primer kita lilit di sini, maka belitan sekunder akan kita lilit di atas uh, lilitan primer tersebut. Ini tujuannya agar mengurangi flux bocor seperti yang kita apakan pada pertemuan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan efisiensi dari trafo ini bisa bertambah atau meningkat. Nah, ini kita masih ingat bahwa inti dari trafo itu adalah inti besi ya, inti besi yang dilaminasi, dibuat lembaran-lembaran seperti ini, kan ada lembaran-lembarannya. Lembaran ini tujuannya untuk mengurangi eddy current atau arus eddy. Nah, ini beberapa penamaan ya, ada trafo distribusi ya. Kemudian sebuah trafo yang terhubung pada generator, kemudian digunakan untuk menaikkan tegangan pada level transmisi. Ini disebut trafo unit pembangkit. Kalau biasanya di Indonesia kita nyebutnya trafo pembangkit. Ya. Kemudian ada trafo distribusi ini, substation transformer itu dari saluran transmisi diturunkan ke saluran distribusi. Nah, ini disebut trafo ini di gardu induk istilahnya. Kemudian yang ke rumah-rumah ya itu menggunakan trafo distribusi seperti yang kita lihat di rumah kita, mungkin nggak jauh dari rumah kita ada trafo distribusi. Kalau di Indonesia kadang-kadang disebut dengan trafo pelanggan namanya. Itu untuk mengubah tegangan ya, tegangan dari tegangan distribusi katakan 20 kV menjadi tegangan di level konsumen seperti 220 volt ya atau 380 volt. Nah, ini sedikit tentang trafo ideal. Trafo ideal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Trafo ideal ini bahwa pada trafo ini kita memandang tidak ada rugi-rugi ya. Tidak ada rugi-rugi. Kita katakan di sini ini adalah core type ya, inti besi yang bentuknya huruf O seperti ini ya. Masing-masing di sisi kaki sebelah kiri dililit dengan jumlah lilitan NP namanya. NP ini adalah jumlah lilitan di sisi primer. Sedangkan sini disebut NS ya. Jumlah lilitannya di sisi sekunder. Untuk sebuah trafo ideal seperti ini, maka apabila tegangan di sisi primer yang diberikan pada bilitan besarnya VP, ya, VP, maka di sisi sekunder akan keluar tegangan sebesar VS. Di mana perbandingan tegangan primer dan sekunder itu akan berbanding lurus dengan perbandingan jumlah banyaknya lilitan di sisi primer dan di sisi sekunder. Ya, primer bagi sekunder. Ini disebut rasio belitan trafo. Tegangan primer bagi tegangan sekunder, jumlah lilitan primer dibagi
bagi jumlah liter sekunder. Ini disebut rasio trafo. Ini notasinya adalah A, simbolnya A, ya. Nah, kalau kita gunakan rumus ya, rumus katakan rumus daya ya, V V primer dikali I primer. Karena ini ideal, maka V sama dengan V sekunder dikali I sekunder. Nah, kebalikan arus dan tegangan ini kan berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Maka jika tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan A, maka arus primer dibagi arus sekunder itu sama dengan 1/A. Atau dengan kata lain, VP ya, VP dibagi VS itu sama dengan IS dibagi IP. Itu sama dengan A. Ya. Itu kurang lebih tentang trafo. Nah, ini untuk ini polaritas trafo ini tujuannya nanti apabila kita ingin memparalelkan trafo ini atau ingin membuat trafo ya dari sebuah trafo satu pasang ingin kita jadikan trafo 3 pasang. Berarti kita nanti akan butuh katakan butuh 3 buah trafo satu pasang. Nah, untuk melakukan tersebut kita harus tahu ya, tahu polaritas dari trafo. Cara pemberian polaritas trafo itu adalah biasanya itu ditandai dengan tanda titik. Simbol titik ini ada di sini titik. Apa tandanya? Jika polaritas positif ini di sisi primernya, katakan ini ya, ini IP-nya menuju titik, maka untuk arus yang meninggalkan belitan ini kan masuk ya menuju titik, maka titik yang selanjutnya harus keluar atau menjauhi dari titik. Itu caranya. Cara untuk memberikan polaritas trafo. Katakan jika ini IP-nya di atas ini, maka di sini harus titik karena dia masuk ya. Kalau ada arus keluar di bawah ini, maka titiknya ditaruh di bawah ini. Artinya yang di bawah ini lebih positif daripada ini masuk kemudian keluar. Kalau arus keluarnya di bawah ini, maka titiknya di sini ditaruh. Dan paham, kalau tidak paham kita jelaskan lagi. Nah, daya pada trafo ideal. Daya pada trafo ideal. Ini rumus daya biasa saja ini ya. Katakan ada sudut ya, sudut antara tegangan dan arus di sisi primer. Kemudian ada beda sudut antara tegangan dan arus di sisi sekunder. Masing-masing sudutnya adalah theta P dan theta S. Maka di sisi primer itu kita bisa menganggap sebagai daya yang masuk ke trafo. Maka di sini notasi kita adalah Pin. Pin sama dengan tegangan primer dikali arus primer dikali cos theta. Di mana theta itu adalah beda sudut ya. Sudut antara fasornya tegangan terhadap arus. Oke. Kemudian untuk keluarannya sama analogi, bukan sama analogi. Kalau P out, maka di sini keluarannya adalah sisi sekunder. Makanya tegangan yang digunakan adalah V sekunder, arus sekunder, kemudian cos theta sekunder. Nah, karena ini kondisinya adalah trafo ideal ya, trafo ideal maka tidak ada perubahan ya antara sudut tegangan dan arus dari sisi primer terhadap sisi sekunder, sama-sama theta. Sehingga faktor daya masing-masing sisi primer dan sekunder itu harusnya sama. Nah, kita tadi punya bahwa V sekunder itu sama dengan V primer dibagi A. Karena tadi kan rasio itu kan rumusnya adalah VP dibagi VS sama dengan A. Sehingga VS sama dengan VP dibagi A. IS sebaliknya, A-nya dikalikan.
IS A-nya dikalikan A dikali IV. Tadi kita punya rumus tegangan keluaran, daya keluaran itu adalah V sekunder kali I sekunder cos theta. Tegangan sekunder kita adalah VP dibagi A. Arus sekunder kita adalah A kali IP. Sama dengan VP IP cos theta. Karena ini di sini kita bisa membuktikan bahwa untuk trafo ideal, daya masukan itu sama dengan daya keluaran. Tidak ada rugi-rugi. Ini hanya ingin membuktikan. Nah, impedansi dari sebuah trafo ya. Ini transformation impedance, mentransformasikan impedansi dari sebuah trafo. Ya, katakan ini ada sebuah rangkaian, ini sisi primer dari trafo, ini sisi sekunder ya. Ini adalah rangkaian ekivalen dari inti trafo. Di sisi primer itu tegangannya adalah VP, sisi sekunder tegangannya adalah VS. Dari sini apabila kita ingin mencari arus ya, ataupun mencari impedansi ZL. ZL itu adalah VL dibagi IL. VL dibagi IL. Dalam hal ini VL-nya adalah VS. IL-nya adalah IS. Sehingga ZL itu bisa kita tulis VS, di sini VS dibagi IS. Ya. Nah, ini berarti impedansi yang terasa di sisi sini. Kalau impedansi yang terasa di sisi primer, kita sebutnya ZL aksen. Ini rumusnya adalah VP dibagi VP. Nah, kita tahu ya, ZL aksen itu adalah VP dibagi IP. Dan kita juga punya bahwa VP itu sama dengan A dikali VS dibagi IS per A. Sama dengan A kuadrat, ya, A kuadrat VS per IS. Kita tahu bahwa VS per IS ini adalah Z. Dengan demikian, kalau kita ingin merasakan impedansi ZL ini dari sisi sini, maka kita harus mengalihkannya dengan apa? Ini impedansi ini besarnya ZL. Kalau ZL ini kita ingin bawa ke sisi primer, maka dia harus dikali dengan aqua, seperti pada persamaan. Loh, kok bisa begitu? Memang bisa, karena dia tegangan mereka masing-masing itu berbeda. Kita tidak bisa langsung menganggap impedansi ZL di sini jika dibawa ke sisi primer akan ZL, tidak bisa, karena besarannya berbeda. Di sini tegangan kerjanya VS, sedangkan di sini tegangannya VP. Ini sama analoginya, misalkan jika kita punya di sini sebuah benda, katakan rambutan gitu ya. Di sini mungkin dimensinya duren gitu ya. Ini duren tidak bisa langsung tiba-tiba ditambahkan dengan rambutan, tidak bisa. Harus dicari ekivalensinya. Katakan rambutan ini seperberapa kali duren misalkan. Nah, ini juga begitu. Untuk membawa impedansi sisi sekunder ke sisi primer itu harus dikali dengan ini trafo ideal ya. Nah, ini sedikit contoh untuk sebuah rangkaian di mana di situ ada sebuah trafo. Contoh 4.1, sebuah sistem satu fasa terdiri dari generator ya. Generator tegangannya 480 volt. Frekuensinya 60 Hz.
dia generator ini terhubung ke beban. Impedansi beban ini 4 ditambah J3 ohm melalui saluran transmisi. Saluran transmisinya, impedansinya adalah 0,18 tambah J024 ohm. Pertanyaannya A, ya, berapa besar tegangan pada beban? Ya. Kemudian yang selanjutnya, berapa rugi-rugi saluran transmisi? Yang B, jika sebuah trafo step up perbandingannya 1:10 step up, dan kemudian sebuah trafo step down 10:1 diletakkan pada generator dan di ujung saluran transmisi, berapa sekarang tegangan dari beban dan berapa besarnya rugi-rugi saluran transmisi. Nah, kalau melihat gambar ini ada sumber tegangan, ya, sumber tegangan 480 sudut 0, ini sesuai dengan ini. Kemudian saluran transmisi, ini rangkaian ekivalennya 0,18 tambah J 0,24. Kemudian di sini beban 4 tambah J3. Nah, jika kita ingin menghitung menghitung rugi-rugi saluran transmisi, sama artinya kita dengan menghitung arus. Arus apa? Arus IL. E-line. Dan kebetulan E-line ini sama besarnya dengan IG, karena mereka ini pada sebuah loop yang sama, kan? Pada sebuah loop yang sama. Jika kita ingin menghitung IG atau menghitung IL, IL itu adalah ini tegangan, ya, tegangan dibagi impedansi total. Tegangan dibagi impedansi total. Impedansinya ada dua, impedansi line dan impedansi beban. Impedansi line dan impedansi beban ini mereka satu sama lain terhubung seri. Dengan demikian mereka untuk mencari totalnya harus dijumlah. Nah, di sini rumus kita itu menjadi arus beban sama dengan tegangan ini, tegangan supply dibagi penjumlahan impedansi saluran dan impedansi beban. Tinggal dijumlahkan biasa saja, ya. Bukan dijumlahkan biasa, maksudnya dijumlahkan ini mengikuti aturan bilangan kompleks. Ini bilangan kompleksnya bentuknya adalah polar, yang di bawah ini bentuknya rektangular. Kalau rektangular itu saat dijumlahkan itu mudah sekali. Bagian dari real ini tinggal dijumlahkan saja. Sehingga jadinya 4,18. Ini dijumlahkan bagian yang imajiner 3,24. Jadi sebenarnya bentuk sederhana dari ini adalah 480 sudut 0 dibagi 4,18 ditambah J 3,24. 4,18 ditambah J 3,24 ini diubah dalam bentuk polar. Pengubahannya masih ingat mata kuliah matematika teknik. Jadi itu bisa didapatkan 5,29 sudut. Nah, ini di atas ini adalah bilangan polar, di sini juga bilangan polar. Kalau bilangan polar itu kalau dibagi paling enak. Modulusnya ini atau magnitudnya itu dibagi. 480 per 5,29 bagi biasa aja. Maka dapat 90,8. Sudutnya dikurangkan, atas kurangkan bawah. Bagi itu dikurangkan sudutnya, atas kurangkan bawah. 0 dikurang 37,8, maka dapat minus 37,8. Inilah arus IG yang mengalir atau arus IL yang mengalir pada saluran transmisi dan juga mengalir di beban. Nah, karena kita diminta untuk mencari tegangan beban, ya, tegangan beban atau V load. V load adalah I load dikali Z load. I-load-nya sudah kita hitung sama dengan IL. I-load yang ini,
itu sama dengan IL sama dengan IG. Kemudian beban sudah ada namanya Z load. Tinggal dikalikan saja. Berarti I load dalam bentuk polar dikali Z load dalam bentuk rektangular. Sekali lagi, kalau ingin melakukan perkalian maka ada baiknya diubah rektangular menjadi polar. Ini kan bentuknya polar, yang ini bentuknya rektangular. Rektangular yang ini kita ubah jadi polar. Makanya 90,8 sudut minus 37,8 dikali dengan 5 sudut 36,9. Ini totalnya adalah, hasilnya adalah modulusnya atau magnitudenya itu dikalikan. Kalikan biasa saja. Ini 90,8 dikali di 5. Hasilnya adalah 454. Sedangkan sudutnya dijumlahkan biasa saja. Minus 37. Dijumlahkan itu artinya ditambahkan ya. Minus 37,8 ditambah 36,8. Mendapat minus 0,5 derajat. Inilah tegangannya. Tegangan. Kalau ingin mencari rugi-rugi saluran transmisi, kita ingat bahwa rugi-rugi saluran transmisi adalah I kuadrat L. I kuadrat L. I-nya mana? Arus magnitud. R-nya mana? R-nya yang ini saja, yang real ini. Karena ini resistor, kalau ini adalah reaktor atau reaktansi. Maka I-nya sudah punya kita berapa? 90,8 dikuadratkan. R-nya berapa? 0,18 dikali dengan 0,18 dapat 1484 watt. Oke. Nah, sekarang diubah contoh soalnya. Contoh soalnya dia ubah. Bagaimana katanya? Ini tegangan di sini dinaikkan menjadi 1/10. Atau dengan kata lain A sama dengan 1/10. Sehingga di sini tegangannya akan menjadi tegangan lebih tinggi. Nanti di sisi sini tegangannya diturunkan dari 10 jadi 1. Dengan kata lain A-nya adalah 10. Nah, ini untuk kondisi seperti ini kita diminta untuk menghitung berapa tegangan beban, berapa rugi-rugi. Ya, berapa tegangan beban dan berapa rugi-rugi. Nah, caranya adalah apa? Eliminate transformer T2 by referring the load over to the transmission line voltage. Atau yang kedua, eliminate transformer T1 by referring the transmission line element and the load transmission line. Caranya bagaimana caranya agar ini hilang? Agar ini hilang. Mungkin macam-macam agar ini hilang, maka tegangan di sini impedansi di sini tadi harus dikali dengan A kuadrat, ya kan? Impedansi di sini dikalikan A kuadrat. Kalau ini kita bawa ke kiri dikalikan A kuadrat, atau sebaliknya kalau ini ingin kita bawa ke sini maka dibagi dengan A kuadrat. Kita lihat coba. Nah ini dibawa ke, jadi beban dibawa ke saluran transmisi. Arti beban kan di sisi kanan trafo ya. Kalau dalam gambar ini, beban ini kan sebelah kanan. Beban itu di sisi sekundernya trafo. Ini adalah sisi primer. Sisi primer ini adalah saluran transmisi, ini adalah sisi beban. Nah, kita ingin membawa impedansi beban ini kita bawa ke primer, ke sebelah kiri. Maka kalau kita bawa ke primer sebelah kiri, maka di sini rangkaian magnetiknya bisa hilang. Tapi dengan catatan, besarnya beban jadi berubah. Kenapa berubah? Karena dia berpindah dari kanan ke kiri, dari sekunder ke primer. Kalau dari sekunder ke primer, maka dikalikan dengan A kuadrat. A kuadrat. A-nya berapa tadi? 10/1. Berarti A-nya ada 10. A kuadratnya adalah 10 kuadrat, adalah 100. Artinya semua impedansi di sini kita kali dengan 100. Sehingga apa yang terjadi? 4 kali 100, 400. 3 kali 100, 300. Makanya di sini berubah jadi 400 tambah J 300. Lah, ini kalau sudah seperti ini bisa dijumlahkan. Ini sudah bisa dijumlahkan.
Ini ditambah ini sudah bisa dijumlahkan. Lah kalau dijumlahkan ini kita ini masih ada 2 buah tegangan di sini bedanya. Tegangan di sini 10 kali banding tegangan generator. Nah, caranya agar T1 ini hilang, maka apa yang kita lakukan? Ini semua ini kita bawa ke kiri. Ini semua yang berada di sekunder ini kita bawa ke primer. Caranya bagaimana? Dikali lagi dengan A kuadrat. Tapi sekarang A kuadratnya adalah A1. Berapa A1-nya? Adalah 1/10. Karena A itu adalah belitan primer bagi belitan sekunder. Sehingga semuanya akan kita kali dengan A kuadrat atau 1/10 kuadrat atau 1/100. Dikalikan semua dengan 1/100. Ini gabungan dari Z load dengan Z line. Ini dengan ini itu hasilnya 500. Kemudian dikali dengan 1/100. Dapatnya adalah 5,3. Nah, jadi rangkaian dari asalnya tadi seperti ini akan berubah jadi ini, akan berubah jadi ini. Sekarang kita bekerja pada tegangan sisi generator. Ini tetap 480 karena dia tidak berpindah. Ini berpindah, ini berpindah. Ya, ini berpindah. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang saja mencari arus. Arus adalah apa? Tegangan dibagi impedansi total. Tegangan berapa? 480. Impedansi total berapa? 5,0. Maka dapat IG-nya 95,94, sudutnya min 36,88. Ya. Kalau IG-nya dapat segitu, ingat kalau kita mencari IL, nah IL itu kan tadi sisi kanan ini kan dikali dengan A1, maka dapat 9,5. Kalau nyari ilot maka samanya A2 dikali ilen. Ilennya sudah dapat nih. Arus saluran adalah A1 dikali IG. IG-nya mana? IG-nya ini. A1-nya mana? 1/10 atau 0,1. Kalau ingin mencari IL di sini, ilot, maka A2 dikali ilen. Ilennya mana? Ini, I-line-nya. A2-nya mana? 10/1. Ya. Jangan terbalik-balik ya. Karena tadi perbandingan itu adalah tegangan primer dibagi dengan sekunder. Dengan demikian tegangan beban sekarang bisa dihitung. Bisa. I load dikali Z load. I load dikali Z load. Berapa tegangan yang didapat? Coba lihat tadi perbandingan sistem transmisi tanpa trafo dengan yang ada trafo. Tegangan yang didapat di sini adalah 479. Tegangan sumber kita berapa? 480. Jadi tegangannya berdekat-dekatan nih. 480 menjadi 479. Bedanya dengan yang tadi. Di sini tadi tegangannya adalah 480, kemudian tegangan bebannya jadi 454. 480 ke 454. Banyak sekali turunnya. Kalau yang di sini enggak. Dari 480 ini menjadi 479. Hampir 480. Kemudian kita hitung rugi-ruginya. Rugi-rugi adalah IL dikali R-line. IR kuadrat, arus saluran dikuadratkan dikali resistansi saluran. Arus saluran kita punya nih, 9,594. Resistansi saluran kita punya 0,818. Coba lihat, rugi-ruginya hanya 16,2. Nah, ini manfaat dari penggunaan trafo. Manfaat dari penggunaan trafo bahwa trafo itu kita berusaha menaikkan tegangan saluran transmisi. Dengan demikian, arus yang mengalir pada saluran tidak terlalu besar. Kalau arus yang mengalir tidak terlalu besar, maka rugi-rugi I kuadrat R-nya juga tidak akan besar. Jadi banyak ya. Tadi kalau tidak pakai trafo, besarnya rugi-rugi kurang lebih 1.000, katakan 1.500 di sini. Di sini rugi-ruginya hanya 16. Kurang lebih hampir 100 kali atau 90 kalinya hematnya. Ya kan? 90 kalinya. Nah, itu jadi salah satu manfaat.
Baik ya, mungkin apa namanya sedikit ilustrasi pemanfaatan trafo. Kalau ini tentang hukum Faraday kemarin di awal-awal kita sudah apa namanya sudah mempelajari tentang tegangan apa namanya tegangan terinduksi yang itu bersumber dari yang atau yang diturunkan dari hukum Faraday. Apa perubahan flux itu ya bisa apabila ada sebuah koil diletakkan pada flux yang berubah-ubah, maka pada koil tersebut akan muncul tegangan, akan muncul tegangan. Masih ada? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Kalau Ya, Pak. ya, kalau enggak mungkin kita cukupkan demikian ya, karena ini hanya pengantar dulu. Kita lanjutkan, mohon diingat materinya nanti baru sampai sini ya. Analisis rangkaian yang dimana di rangkaian tersebut ada trafo. Mohon ini komtiknya untuk mencatat kehadiran teman-temannya ya. Baik, Pak. Tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.